سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang umurnya sudah 60, artinya sudah 50 tahun menunaikan sholat dengan baik, beriman menjalankan rukun iman selama 50 tahun. Yang menjadi pertanyaan penting adalah, tatkala kita ini beriman dengan rukun yang 6 itu, di antara tujuan kita adalah ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin diselamatkan dari neraka ataupun ancamannya. Yang menjadi pertanyaan yang kedua, apakah iman ataupun keimanan kita ini betul-betul mampu untuk menyelamatkan kita kelak dari siksa kubur dan siksa api neraka? Karena di dalam Al-Quran, ayat yang ke-82 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang klasifikasi ataupun ciri iman seseorang yang mampu untuk menyelamatkan orang tersebut, baik itu dari siksa kubur ataupun siksa api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo yang ada HP dibuka ayatnya, yang dekat dengan mushaf bisa dibuka ayatnya. Yang artinya alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah menyatakan keimanan, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan perbuatan zalim, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang kelak diberikan keamanan dan diberikan petunjuk. Artinya, orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan perbuatan zalim itu, imannya itu bisa menyelamatkan orangnya dari siksa kubur ataupun siksa api neraka. Tatkala ayat ini diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memanggil salah seorang sahabat untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain perihal ayat itu. Lantas para sahabat pun sempat tidak memahami makna kezaliman yang ada di dalam ayat itu. Jadi tatkala diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus seseorang
menyampaikan tentang ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jawaban para sahabat yang mendengar ketika itu, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa. Ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Artinya para sahabat ketika itu beranggapan berarti kita ini tidak ada yang selamat iman kita. Kenapa? Karena tidak ada orangnya di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim ataupun menzalimi dirinya sendiri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innahu laisa kama tadunnun. Perbuatan zalim di dalam ayat ini bukan seperti yang kalian prasangkakan, bukan seperti yang kalian pahami, yaitu perbuatan zalim ataupun kejahatan sosial, seperti halnya mencuri, seperti halnya marah terhadap dirinya ataupun terhadap istrinya, anaknya. Itu kan perbuatan zalim juga. Ambil sandalnya orang, ambil mangganya orang, godain temannya yang lagi sholat, mengakhir-akhirkan sholat, setia sama HP-nya. Itu kan perbuatan zalim. Apakah yang dimaksud perbuatan zalim di dalam ayat itu? Betul kezaliman yang sifatnya dalam kehidupan sosial? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama huwa kama qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud oleh Allah perbuatan zalim di dalam ayat itu adalah perbuatan syirik, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqman untuk anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Jadi makna dari ayat yang ke-82 dari surah Al-An'am adalah orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan imannya dengan perbuatan syirik, maka iman yang seperti itulah yang kelak mampu memberikan keamanan kepada orangnya, baik dari siksa kubur ataupun siksa api neraka. Bentuknya orang yang mencampur adukan antara iman dengan perbuatan syirik itu bagaimana? Jadi di luar sana Pak Bu, mungkin ada di antara saudara kita, satu sisi dia masih sholat subuh, dia kalau puasa juga ikut, zakat juga tidak lupa, infak rajin, umroh setahun sekali. Akan tetapi di sisi yang lain, orang ini berbuat syirik. Gimana bentuknya? Tatkala Allah menguji dengan dagangannya yang semakin sepi, banyak saingan, apalagi sekarang plastik mahal. Terkadang tatkala banyak saingan, orang itu tidak ingin merugi. Tatkala banyak saingan, akhirnya mencari
jalan bagaimana supaya dagangan saya laris. Akhirnya ada yang pergi ke dukun mencari pelaris. Entah sama mbah dukun itu dikasih jimat, entah sama mbah dukun itu dikasih keris, entah sama mbah dukun itu dikasih akik, dikasih gesper, ataupun sama mbah dukun ini dijompa jampi, misalkan centung ataupun eros buat ngambil dagangannya, dipasang di pintu warungnya. Tatkala seseorang melakukan seperti itu, maka sebetulnya orang itu tidak lagi menyerahkan nasibnya, menyerahkan rizkinya, menyerahkan keselamatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Akan tetapi sudah menggantungkan nasibnya, larisnya, dagangannya kepada sesuatu yang dianggap dapat melariskan dagangan, kepada sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Jadi terkadang Allah menguji itu macam-macam. Ada yang diuji oleh Allah dengan dirinya itu sakit menaun, yang seperti ini terkadang tidak kuat, akhirnya mencari-cari ya, pengobatan ke dukun. Tidak boleh. Ada ibu-ibu itu yang sudah semakin tua tapi pengen tetap awet muda. Kalau pakai serum bu, betul nopo-nopo. Tapi sebagian orang dulu itu pakai susu. Pakai susu emas, sehingga orang yang melihat itu merasa orang itu awet muda, cantik, kileng-kileng. Lah makanya bapak-bapak kalau keluar rumah doanya itu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang betul, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tampakkan kepada aku yang hak itu hak sehingga aku bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan, tampakkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikan aku kekuatan untuk bisa menjauhinya. Biar panjenengan kalau keluar itu tidak sampai menjadi korban kecantikan sosok. Biasanya itu ada. Kelihatannya. Jadi sosok di kubu boten merubah wajah panjenengan. Akan tetapi sosok itu menyihir, menjadikan orang yang melihat panjenengan seakan-akan panjenengan itu lebih cantik daripada wujudnya. Dan itu tidak boleh. Coba jenengan hitung dari Perak, saya biasanya dari Mujahidin pulang sampai ke Buduran Sejati sana, malam-malam yang namanya penyetan purnama itu nggak tahu berapa ratus.
Apa malih? Dodol soto, dodol bakso, giras girus, warung kopi, itu kan ratusan. Persaingan ketat, Pak. Itu yang menjadikan terkadang ada orang takut tersaingi sama yang lainnya. Akhirnya apa? Mencari aji-aji pelaris. Ngapunten, saya boten menuduh fulan ataupun fulan, akan tetapi kenyataan dalam kehidupan itu ada. Sama-sama jual rawonnya. Yang satu rawon itu baru masak, kok bisa basi? Baru mengeluarkan nasi dari dandang masih panas, kebul-kebul, kok bisa ada belatungnya? Pelaku sihir, pelaku pelaris yang mengkorbankan temannya tidak lain menggunakan bantuan jin, tidak lain menggunakan bantuan dukun. Dukun itu bekerja sama-sama jin, dan jin itu Pak kalau membantu panjenengan tidak gratisan, tapi ada syarat, yang mana syaratnya itu akan membawa kita untuk berbuat syirik. Disitulah letak dilarangnya seseorang untuk melakukannya, karena tatkala seseorang itu menganggap ada sesuatu selain Allah yang bisa menyembuhkan dirinya, yang bisa mengekalkan jabatannya, yang bisa melariskan dagangannya, yang bisa menjadikan dia awet muda. Itulah yang namanya perbuatan syirik. Terkadang ada orang, namun teniki di Jawa memang seperti ini. Ini panjenengan kan bukan Jawa asli nih ya. Banyak yang tidak dari Jawa. Kalau saya orang Jawa asli Pak. Di Jawa itu banyak kepercayaan. Batu kecil yang ditempelkan di sini namanya akik. Itu dipercaya kalau bulu macan itu bisa melariskan dagangan. Ada lagi merah delima bisa ini dan itu. Itu tidak boleh. Islam tidak melarang kita berhias, mau pakai cincin 10 jari cincinan kabeh, mau jenengan pakai pisau apa namanya pedang. Kalau orang Arab kan pedang, orang Jawa kan keris. Jenengan mau bawa pedang kemana-mana tidak ada masalah. Pakai cincin yang paling besar segede pentol pun tidak ada masalah. Yang penting ditata niatnya. Kalau niatnya pakai cincin itu biar kelihatan gagah, ngenomi, itu boleh. Supaya keren, wong soge kok gak pakai cincin, gak keren, itu boleh. Tapi kalau menggunakan cincin, menggunakan barang apapun dengan keyakinan ini dapat melariskan dagangan, ini dapat mengekalkan jabatan, ini dapat menolak bala, yang seperti itu keyakinan yang dilarang oleh agama, karena itu akan menggerus keimanan, ataupun termasuk orang yang mencampur adukan antara keimanan dia dengan perbuatan syirik. Dia masih sholat, masih beriman kepada Allah, masih puasa, masih zakat, tapi di sisi lain tatkala dia berdagang, dia percayakan, dia gantungkan nasibnya kepada dukun. Dia gantungkan nasibnya, rezekinya kepada barang yang dia anggap bisa mendatangkan kekuatan kafir.
itu yang namanya mencampur adukkan antara keimanan dengan perbuatan. Kalau sebelum hari ini kita tidak tahu kalau yang kita lakukan itu termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh agama, maka ayo kita berazam, berniat untuk meninggalkannya. Para sahabat dulu, Pak, bawa pedang itu 2, 3. Banyak juga yang pakai cincin, karena dahulu Rasulullah itu pakai cincin. Rasulullah itu diberikan cincin oleh para sahabat. Kepala cincinnya itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Digunakan untuk stempel, bukan stempel. Begitu Rasulullah meninggal, diwarisi oleh Abu Bakar As-Siddiq, masih digunakan untuk stempel pula. Abu Bakar meninggal, diwarisi oleh Umar meninggal, diwarisi oleh Utsman ibn Affan. Di tangan Utsman ibn Affan inilah cincin itu jatuh sumur dan tidak pernah bisa dicari sampai sekarang. Jadi kan nggak usah bertanya di mana sumurnya, Ustaz. Wong yang dibahas ini masalah pelanggaran syirik, kok fokusnya sumur di mana cincinnya Rasulullah jatuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada di antara kita yang menganggap sesuatu yang berharga di dalam hidupnya adalah istrinya yang solehah dan awet muda. Ada yang menganggap sesuatu yang berharga di dalam hidupnya karirnya di kantor yang semakin melejit, sudah 2 periode menjadi kepala bagian. Ada yang menganggap sesuatu yang berharga di dalam hidupnya adalah anaknya yang soleh, putrinya yang solehah, bisnisnya, dagangannya yang sedang rame-ramenya. Betul, yang kami sebutkan tadi itu adalah sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Akan tetapi ada sesuatu yang lebih berharga daripada itu semuanya, yaitu menjaga iman kita ini, menjaga kemurnian iman kita ini, supaya kelak iman ini mampu menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Jenengan berteman dengan siapapun, seakrab siapapun, tidak mungkin mau nemeni panjenengan untuk di kuburan. Istri, suami, sesetia apapun, cinta mati bagaimanapun, tidak bakal mau menemani panjenengan di kuburan. Di antara yang menemani diri kita sendiri, yang bisa menjaga diri kita dari siksa kubur, itu adalah iman yang murni, yang tidak tercampuri dengan perbuatan syirik. Makanya kata Allah di dalam ayat tadi, ulaika lahumul amnu, orang yang mampu menjaga kemurnian imannya, tidak mencampurinya dengan perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang telah diberikan ataupun mendapatkan keamanan. Artinya fungsi imannya bisa mengamankan orangnya. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah kelak orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua Allah berfirman, ahasiban nasu, apakah manusia sekalian itu mengira ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, apakah mereka mengira setelah mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, setelah menyatakan keimanan kemudian dibiarkan begitu saja sama Allah tanpa ada ujian iman? Jawabannya tidak. Yang namanya ujian iman itu pasti. Yang kita sebutkan tadi, terkadang kita ini sudah sholat subuh berjamaah, puasa Senin Kemis, dagangan kaya ndak payu. Niki ujian iman, Bu. Niki ujian iman. Kalau panjenengan tidak setia untuk menjaga keimanan, hanya mengejar keuntungan, tidak mau rugi lama-lama, kemudian mencari hal yang lain, ini itu untuk melariskan dagangan, itulah yang namanya tidak lulus dari ujian iman. Namun terkadang umur sudah tua tapi jodoh belum datang, pernikahan sudah sekian tahun tapi terkadang belum dikaruniai keturunan. Ujian iman. Jangan sampai kita ini menuruti keinginan hati kita, mengejar kesuksesan yang sudah menjadi target kita, kemudian mengorbankan iman ini. Makanya di dalam ayat yang 3 di surah Al-Ankabut, walaqad fatannal ladzina min qablihim, kata Allah, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Wa la ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itu Allah ingin membuktikan siapa-siapa yang betul-betul shadaqu, jujur dengan keimanannya, setia dengan keimanannya, wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah ingin membuktikan siapa-siapa yang pembohong, yang imannya hanya tertulis sampai KTP agama Islam, tapi tidak setia dengan keyakinannya, tidak setia dengan ajaran agamanya. Nah, sekarang ini kan banyak yang seperti itu. Ya memang, siapa Ustaz? Orang yang pengen rugi sebulan rugi terus. Kalau setiap hari harus menanggung kerugian 300.000 kali 1 bulan, 9 juta. Tapi itulah ujian keimanan. Kalau kita rugi terus, mungkin kita tidak cocok untuk usaha itu, pindah jualan yang lain, pindah usaha yang lain. Ustaz, saya ini kata teman-teman mau dimutasi ke Papua. Saya nggak pengen pisah dari anak-anak saya sana. Anak-anak saya di Tanjung Karang sini, misal. Kemudian pergi. Jangan, itu ujian iman. Siapa tahu jenengan kalau dipindah ke Papua sana justru menjadi kepala bagian.
tidak ada yang tahu. Kulo niku riyen habis belajar di Pakistan, pulang ke Gresik, kulo di asli Gresik, pengen ngajar mengamalkan ilmu itu di desa, tapi tiang desa gorong sing arep, nggak ada yang tahu karena beda cara berpikirnya. Saya pribadi lebih condong ke gerakan dakwah Muhammadiyah. Tetangga-tetangga yang ada di mana kampung di Gresik itu pure gerakan dakwah Nahdiyah, berbeda, sama-sama saudara tapi berbeda. Akhirnya nopo Pak, sudah menunggu 1 tahun lontang lantung, kulo niku setiap hari ketambang ngerawat iwak, ngerawat ikan. Komentarnya tentang lulusan luar negeri mulai nambah. Wah niku hati loro tenan. Sakit hati betulan. Jauh-jauh belajar ke luar negeri, pulang-pulang kok yo tambah ketemu karo batu. Ujian iman akhirnya kula niku pun pamit kali ibu, Bu, pamit mau sama teman-teman. Jadi komunitas saya dulu teman-teman itu pada dari Sulawesi, berangkat ke Pakistan dulu dari Sulawesi. Akhirnya saya pergi ke Sulawesi. Dia mendapatkan kesibukan. Kata ibu sekapopo, sing penting awakmu gak nganggur. Sampai Masjid Pelabuhan itu sudah mau beli tiket sholat zuhur, ditelepon sama Ma'had Umar kampus Unmu Surabaya, ditelepon, oke, kamu saya terima, pulang saja, gak usah ke Sulawesi. Artinya kalau memang panjenengan itu misalkan di Tanjung Karang kurang bahagia, mungkin dimutasi ke Papua sana bisa jadi bahagia, lebih sukses. Dengan jualan bakso hari ini kok rugi terus, ya pindah jualan mercon apa jualan nongkrong. Masa dikini zaman ini mercon dan Iran begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman ini harus kita jaga. Terkadang memang pahit, terkadang memang pedih, dibully orang, S2 kok ngajar Bandung. Ujian datang lagi setelah menikah. Setelah menikah itu mertua itu gengsinya besar, gak mau melihat mantunya itu punya usaha tambahan. Kulo niku riyen sambil ngajar akhirnya jualan es. Es sing niku dinopo disiur-siur itu. Yuk, cappuccino cincau rokok teteh. Sama mertua didoakan gak laku. Gak laku betulan, Bu. Doa mertua mustajab ternyata. Dan ini jenengan harus mau sempat. Kalau panjenengan jadi mertua, jangan mendoakan yang buruk-buruk untuk mantunya. Itu dulu Pak, 10-13 tahun yang lalu, jualan es tidak sampai 5 bulan,
sudah datang musim hujan, akhirnya tutup penjualan. Ya mungkin kita firasat kita kepada Allah, ya Allah mungkin ini tidak cocok, jualan yang lain. Akhirnya jualan haji dan umroh. Jualan haji dan umroh berjalan 2-3 tahun tidak cocok, dikhianati oleh orang, pindah kepada yang lain. Artinya kita mencoba untuk menjemput, berusaha untuk menjemput rezeki itu dengan pindah-pindah jualan, pindah-pindah usaha, boten pindah-pindah dukun, boten pindah-pindah keyakinan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat syirik itu, syirik itu menurut firman Allah mampu untuk meluluhlantahkan, menghancurkan pahala dari amal ibadah yang kita bangun selama hidup kita. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika Muhammad, sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan juga kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu, lain asrakta, jika kamu menerabas, melanggar perbuatan syirik, layah batanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Kalau kamu melanggar perbuatan syirik, maka layah batanna amaluka, amal ibadahmu ataupun pahala amal ibadah itu akan jatuh, hangus, luluhlantah, walatakunanna minal khasirin, dan kelak kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Kita ini subuh sudah bangun, istiqomah, tatkala Ramadan sudah puasa, nabung dapat 30 juta buat umroh. Apa yang kita lakukan itu akan bisa kita nikmati kalau kita mampu menjaga keimanan kita. Apa yang kita kumpulkan dari pahala dari amal soleh kita itu akan hancur, hangus, tidak bisa kita nikmati kalau kita melanggar perbuatan syirik. Niki lho Pak Bro, bahayanya orang yang melanggar perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu mampu untuk meluluhlantahkan segala bentuk amal ibadah yang sudah kita lakukan. Monggo para jamaah, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Niki suruhnya jam pinter. Sambut. Belum. Monggo, tasik wonten waktu yang mau bertanya, kami persilakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni kalau Allah itu diduakan. Ada hamba Allah yang menyekutukannya. Jadi perbuatan syirik itu susah untuk diampuni. Tapi kalau kita tidak tahu, artinya
tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik, kemudian kita melanggarnya. Yang namanya tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Mungkin hukumnya kena dosa karena kebodohan kita saja. Maka bagi kita yang sudah mengetahui tentang bahayanya syirik, dapat menghapuskan pahala, dapat menjadikan iman kita ini tidak berfungsi untuk memberikan keamanan bagi diri kita, maka ayo kita berusaha untuk menjauhinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki untuk memberikan ampunan bagi dosa-dosa yang lainnya selain syirik. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian dipahami wis sing penting gak syirik rabas wae. Monggo. Ada seseorang yaitu mencapai sesuatu, itu dia berzikir atau baca asma. Ada seseorang dia untuk mencapai sesuatu, dia disuruh baca asma, berzikir asma sekian ratus. Apakah itu syirik? Jadi ada orang yang pengen mencapai, misalkan pengen apa, pengen terima PNS gitu. Nah, kamu zikiro bacaan ini sekian ribu, apakah itu syirik? Syirik tidaknya tergantung kita melakukan itu untuk siapa. Kalau kita melakukannya untuk Allah, ya, maka itu tidak syirik. Tapi karena kalau kita melakukannya disuruh untuk memenuhi syarat tertentu, wajib permintaan dukun, itu yang syirik. Meskipun jenengan diminta satu loh Pak, kamu kalau mau diterima PNS silakan mencari lalat hidup, lalat, kemudian dipotong di bawah pohon beringin, misalkan lalat nopo nyamuk. Artinya kalau itu permintaannya dukun, permintaannya jin, supaya jenengan diterima di pegawai negeri, jenengan melakukannya, itu adalah perbuatan syirik. Cuma terkadang memang di Indonesia ini banyak orang-orang yang nambah-nambahin, mirip-mirip nabi-nabi palsu. Nopo? Padahal tidak ada riwayatnya, tidak ada perintah hadisnya, dia bikin sendiri. Baca lagi ini sekian ribu nanti begini, baca lagi ini sekian ratus nanti begini. Padahal nanti tidak pernah mengajarkannya. Ternyata setelah dicoba, loh, kok tidak bisa? Oh, terkadang orang berarti bohong ini nabi, padahal nabi tidak pernah. Jadi kan disuruh baca ya latif 100.000 kali setiap hari. Karena pengen cepat kaya, ternyata sudah 5 tahun tidak kaya-kaya misalnya. Itu kan akhirnya jenengan memvonis, oh wirid ya latif ini tidak beres. Padahal ya latif itu sifatnya Allah. Jadi kalau kita disuruh orang untuk mengamalkan ini itu, tanya dulu kepada orangnya, Ustaz, niku wonten hadis ta? Niku wonten perintah ta saking dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten ayat ta? Niku.
Karena banyak di antara orang sekarang itu ingin menunjukkan kesaktiannya untuk supaya jamaahnya itu apa, istiqomah. Kalau wiridnya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam riwayat, alhamdulillah kita amalkan. Biar kita tidak sia-sia. Di antaranya Rasulullah itu menyuruh kita di pagi hari, di sore hari membaca La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi, 100 kali petang. Itu kalau orang membaca itu, kata Rasulullah, akan dijauhkan dari godaan-godaan sampai godaan jin dan manusia. Yang seperti itu ada tuntunannya, ada hadisnya sahih, monggo diamalkan. Yang sebelum tidur baca isti'adzah, baca Al-Fatihah, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, kemudian ditiupkan kepada badannya, maka selama tidurnya dia akan dilindungi oleh Allah dari segala godaan, termasuk santet, telur, sihir, dan lain sebagainya. Yang seperti itu kita lakukan. Orang sekarang sebelum tidur nonton statusnya orang dulu sampai ngantuk tidur, WA sampai ngantuk tidur. Jadi begitu Bapak, tergantung kita mengamalkan untuk siapa. Gimana ya? Begini Ustaz, bagaimana caranya kita menembus dosa syirik kita zaman dahulu? Apa cukup dengan sholat taubat? Gitu. Bagaimana kita menebus Dosa-dosa kita, dosa-dosa syirik kita zaman dahulu? ya? Kita kan tidak tahu. Apa cukup dengan sholat taubat? Jadi sholat taubat itu masih dipertanyakan. Artinya kalau kita mau menyesali terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, satu, taubat betul-betul berjanji di hadapan Allah tidak mengulangi dan merasa kapok. Habis itu memperbanyak amalun soleh, termasuk ya sholat. Tidak harus sholat taubat. Ya, sholat wajib ditambah sholat sunnah, duhanya, witirnya, tahajudnya, sodakonya. Jadi, ya Allah, aku bersedekah pagi ini, lemper sak kresek. Ini sebagai penembus dahulu aku tidak tahu berbuat syirik. Ya Allah, aku pagi ini masukkan 100.000 kencang masjid sebagai penebus dosaku dahulu waktu masih nakal-nakal itu. Monggo seperti itu. Mas, para ulama itu masih memperdebatkan masalah sholat taubat. Kalau diperdebatkan, lebih baik kalau usah kita lakukan sholat yang jelas-jelas saja. Sholat ba'diyah, qobliyah, sholat wajib, tahajud, duha, witir. Seperti itu, dengan memperbanyak amal besar. Moga pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Oke. Saya sering melihat kendaraan baik motor atau mobil itu kadang-kadang ditandai stiker ayat kursi. Tujuannya supaya terhindar dari salah dan sebagainya. Apa ini tergolong syirik? Oh tidak. Jadi terkadang orang itu kan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Jadi kalau kita melihat ada mobil dikasih stiker, Masya Allah. Kalau di Pakistan itu Pak, rata-rata mobil, rumah itu ada tulisannya Masya Allah. Kenapa? Supaya selamat dari penyakit ain. Jangan kita kemudian dibrodel si Masya Allah. Kalau kita yang militan,
Ada yang ditulis hadza min fadli rabbika di Indonesia. Ada yang ditulis inna ma'al usri yusra. Ada yang ditulis Allahu la ilaha. Jadi yang lebih tepat kita ini mengamalkan ayat kursi dan wirid pagi dan petang itu cukup. Nggak usah mobil itu ditempel-tempel segala macam. Mobilnya nggak bisa ngaji.